Sebelumnya, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya. Karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih hidup saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng, gelap cahaya diri saya. Saya, Sumarah, seorang perempuan, TKW, pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah, yang saya katakan menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Toh semuanya sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan. Yang jelas, sekarang biarkan saja saya berbicara tentang apa saja. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim, atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Saya gugup dengan bisik-bisikan mereka, dengan tatapan curiga mereka. Rasa gugup itu bermula di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru saya menjelaskan. Jadi, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat kecil. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi bernama PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu, dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim, sambil membayangkan betapa kejamnya mereka. Tiba-tiba, saya mendengar suara dari arah belakang. Setengah berbisik, tapi jelas kudengar. Bapaknya Sumar itu PKI loh. Oh iya? Sekarang di mana bapaknya? Ya sudah diciduk. Shh, jangan berisik. Anak cidukannya menoleh ke sini. Seperti terkena siraman air panas. Hatiku meradang, sakit, nyeri sekali. Malamnya, saya bertanya kepada si Mbok, Mbok, apa benar Bapak itu orang PKI? Tadi teman-temanku bilang di kelas. Walah, Nduk. Sebenarnya, bencana itu bermula ketika Den Projo mengetahui bahwa kami sering menyetor gula ke tempatnya Pak Wasto. Lalu Den Projo bertanya kepada simbahmu, Dekna, mantumu sering menyetor gula ke Pak Wasto, PKI itu. Walah, ngapunten Den, bapaknya Sumarah hanya menyetor ke Pak Wasto, bukan PKI. Tapi kejadian ini
tidak seenteng yang kami duga. Tepat setelah kejadian itu, bapakmu diseret 2 tentara, diiringi Den Projo dan orang-orang kampung. Simbokmu menjerit. Dan kami selalu bertanya kepada Den Projo, di mana bapakmu ditahan. Tetapi Den Projo selalu bilang, sudah, jangan tanya, mau diseret juga. Kami hanya bisa menanti dan menanti. Kami menunggu dengan pasrah, dengan rasa gelisah. Kuatkanlah dirimu, Sumarah, kuatkanlah. Kita hanya bisa pasrah dari jawaban penantian. Begitulah kami. Sekeluarga tidak pernah bertemu Bapak. Dan saya sekalipun tidak pernah melihat wajahnya. Tetapi bayangan Bapak selalu menguntit di belakang nama saya. Membuat saya takut mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Dan kira-kira umur 13 tahun, saya pergi ke kota menjadi babu. Saya bertahan selama 2 tahun. Setelah itu, saya pulang. Saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin sebodoh Bapak, Simbok, atau Simbah. Saya tidak ingin diperdaya orang. Saya tidak ingin. Kata orang, pendidikan itu bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. 12 tahun saya habiskan waktu saya mendengarkan guru bicara di kelas dan mempercayai teori-teori tersebut. Tetapi kenyataannya, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tidak berbunyi apa-apa. Dan saya ingat, ketika saya menjadi babu di rumah orang, saya bekerja dari subuh sampai malam. Saya menyapu, saya mengepel, dan saya menyuapi anak majikan. Dan pernah suatu ketika, saya tidur, hujan deras. Setelah itu, baju di jemuran basah semua, bahkan jatuh dan kotor. Ketika majikan saya datang, bukan hanya amarah dan cacian yang saya terima, tetapi pukulan dan gaji saya selama 2 bulan hilang. Dan saya dituduh koruptor. Sedangkan majikan saya menyelit gaji saya. Lalu saya minggat. Saya pulang ke kampung. Saya bodoh. Kebodohan itu membuat saya terpedaya. Untuk itu, saya harus berusaha sekolah. Biarpun saya susah, saya terus sekolah agar nasib saya jauh lebih baik. 3 ijazah sudah kupunya dengan nilai tertinggi. Saya bangga sekali. Tetapi kebanggaan itu runtuh ketika saya di mana-mana terdepak dari pintu ke pintu karena terjaga oleh bayangan Bapak yang selalu menguntit di belakang nama saya. Dan saya ingat ketika saya meminta surat keterangan bersih, saya tahu betul kata-kata Pak Lurah. Gimana ya, Nduk? Saya tahu betul siapa bapakmu.
saya tidak berani memberikan surat itu. Gundulku, taruhannya gundulku. Dan saya ingat bagaimana orang-orang Karangasem membicarakan saya. Walah Bapak, di mana engkau? Aku ingin kau ada di sini dan bungkam orang itu. Tetapi ketiadaanmu itu membuatku takut dan gugup. Kalau memang Bapak benar-benar salah, lantas apa iya kita harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas harta di depan negeri sendiri. Setelah itu, saya bekerja di kota kabupaten pada juragan beras bernama Bu Juwarti. Dan saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang membuat saya jatuh cinta. Ya, membuat saya jatuh cinta. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemangat manakala saya tahu bahwa Mas Edi juga menaruh perasaan yang sama. Hati ini rasanya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur ketika mengetahui bagaimana sejarah keluarga saya. Untuk itu, saya berhenti bekerja. Saya pamit. Ingin rasanya saya pergi jauh sekali. Rasanya ingin sekali aku lari, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak muncul. Di mana bayangan Bapak tidak menguntit di belakangku lagi. Di tengah gulana tersebut, saya memutuskan menjadi seorang TKW dan bekerja di luar negeri. Segala sesuatu sudah saya urus dan segala syarat sudah saya penuhi. Dan jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat 6 tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus tangen diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyetrika baju. Teori berpidato jadi omelan majikan. Dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur, makmur, gemah, ripah, loh Cidawi lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Di negeri sendiri, saya hanya diselipan. Saya tidak boleh mendongakkan kepala dan berbicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, depak sini, dikuntetkan oleh bayang-bayang Bapak yang sengaja ditenggelamkan oleh mereka. Di negeri orang, saya jadi babu. Saya jual impian saya untuk hidup lebih baik. Di negeri orang, habis semua cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit, getir, masar wajah saya. Tapi ternyata Sumarah tetaplah kandas di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Saya disiksa. Saya disiksa.
seperti budak yang hangat dibinatangkan. Kepala saya tidak boleh mendongak di kerumunan orang. Apakah di negeri orang saya harus ditelantarkan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala. Dan ini saya tancapkan pisau tajam ini ke jantung hati mereka. Saya bunuh semua majikan saya. Semuanya. Bertahun-tahun saya tidak salah tetapi disalahkan. Dan sekarang saya berani berbuat salah yang sesungguhnya. Ya, inilah saya, Sumarah, seorang perempuan yang rela jadi babu. Jadi babu itu sudah pilihan saya. Bertahun-tahun saya jelati kaki orang, merangkak, hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak berbicara. Ya, inilah saya.